Lu masih bisa makan enak dan bergaya keren walaupun hidup dengan cara frugal. Begini caranya. Frugal living merupakan sebuah gaya hidup yang berfokus pada meminimalisir pengeluaran dan memaksimalkan nilai dari setiap uang yang kamu keluarkan. Hidup secara frugal harus memperhatikan setiap pengaturan anggaran agar kamu tidak perlu mengeluarkan biaya yang berlebih dan dapat melakukan penghematan. Hidup secara frugal bukan berarti kamu harus mengorbankan kebutuhan utama lu dan hanya berfokus pada banyak penghematan saja, melainkan menjadi bijak dalam memakai uang yang lu sudah susah-susah cari. Frugal living dapat dilakukan oleh semua kalangan, mulai dari mahasiswa yang saat ini sedang menabung untuk hidup di rantauan, atau kamu yang sudah mapan secara finansial. Karena baik kaya maupun tidak, kita harus bijak dalam memakai setiap uang yang kita punya. Salah satu fundamental dalam memulai hidup frugal adalah harus membuat rincian anggaran bulanan. Untuk memulai hidup frugal, lu harus tahu dulu berapa banyak uang yang masuk dan keluar dari dompet lu setiap bulannya. Dengan mengetahui rincian anggaran bulanan, lu akan dapat melacak mana pengeluaran lu yang perlu dan yang tidak diperlukan. Dan berikut 4 hal yang dapat kamu pangkas pengeluarannya untuk memulai hidup secara frugal. Memangkas pengeluaran dari makanan. Makanan merupakan salah satu bagian terpenting dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dan juga bisa menjadi sumber pengeluaran terbesar lu. Apabila lu nggak bisa menahan hasrat dalam membelanjakan uang lu, maka secara cepat dapat membuat tabungan lu menjadi tipis. Kadang secara tidak sadar, kita dapat mengeluarkan uang untuk jajan hanya karena keinginan sesaat. Padahal, pada saat itu, kita tidak dalam kondisi lapar-lapar sekali. Dan maka dari itu, cobalah untuk kontrol pengeluaranmu pada kondisi ini. Selain itu, kamu juga dapat memulai untuk memasak sendiri. Keuntungan dari memasak sendiri adalah kamu dapat mengatur jumlah makanan sesuai dengan porsi yang diperlukan, sehingga tidak terjadi kelebihan makanan yang akan terbuang. Dan juga, memasak dari bahan-bahan segar akan jauh lebih murah dibandingkan membeli makanan jadi. Kamu tidak harus langsung memasak makanan yang mewah dan rumit, melainkan kamu dapat memulai memasak makanan yang simpel, seperti menggoreng telur dengan berbagai bentuknya, dan kemudian perlahan meningkatkan skill kamu dengan melihat buku resep atau tutorial memasak di YouTube. Yang kedua, memangkas pengeluaran dari pakaian. Tren fashion dapat menjadi sumber pengeluaran yang besar karena orang sering terpengaruh oleh tren terbaru dalam mode dan ingin mengikuti tren tersebut. Hal ini dapat menyebabkan orang merasa perlu untuk membeli pakaian, aksesoris, dan sepatu baru secara teratur untuk tetap terlihat fashionable. Selain itu, banyak orang juga merasa bahwa pakaian yang fashionable dapat membantu mereka menunjukkan identitas dan status sosial mereka. Ini dapat menyebabkan orang merasa perlu untuk membeli pakaian yang mahal atau merek terkenal untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa mereka memiliki uang dan gaya hidup yang fashionable. Untuk mendapatkan gaya yang fashionable, gak harus selalu dengan baju baru. Salah satunya adalah kamu dapat memakai strategi clothing capsule, di mana membeli pakaian secukupnya, namun dapat dikombinasikan dengan membuat gayamu lebih trendy. Jumlah pakaiannya tidak harus banyak, namun harus bervariasi. Seperti terdapat outwear, baju, celana, dan sepatu yang versatile untuk digunakan di berbagai acara. Yang ketiga adalah memangkas pengeluaran dari hiburan. Ide untuk jalan-jalan akan sering keluar ketika kita mulai capek bekerja atau lagi nggak ada kegiatan seharian, dan ini dapat menjadi sumber pengeluaran yang besar. Hal ini dapat disiasati seperti tidak ke bioskop setiap ada film baru, karena kamu bisa menunggu filmnya rilis di Netflix. Ingat, kamu sudah mengeluarkan uang juga untuk berlangganan Netflix, maka manfaatkanlah sebaik mungkin. Selanjutnya, kamu juga bisa mengisi waktu luang kamu dengan berjalan kaki ke taman sekitar bersama keluarga kamu dan menikmati keindahan alamnya. Atau mengisi waktu dengan hobi yang produktif, seperti belajar memasak, menggambar, dan melukis. Dan yang terakhir adalah berdiam diri sambil mendengarkan musik yang kamu dengar di Spotify kamu. Tips terakhir untuk memulai hidup secara frugal adalah dengan membeli kebutuhan bulanan dalam jumlah banyak sekaligus. Pembelian dalam jumlah banyak tidak akan dihitung sebagai pemborosan apabila barang tersebut dipakai hingga habis. Justru dengan membeli kebutuhan bulanan dalam jumlah banyak, kamu dapat menghemat waktu kamu untuk berbelanja bulanan. Dan terkadang, kamu juga bisa mendapatkan potongan harga dari supermarket apabila membeli barang dalam jumlah banyak. Jenis barang yang kamu dapat beli dalam jumlah banyak sebaiknya adalah barang yang tidak mempunyai tanggal kadaluarsa atau tanggal kadaluarsanya masih jauh.
karena apabila barang tersebut tanggal kadaluarsanya sudah dekat, maka pada akhirnya akan berpotensi menjadi sampah. Sekali lagi, hidup frugal itu bukan berarti kamu harus hidup melarat dengan membatasi diri lu, melainkan lebih bijak dalam melakukan pengeluaran agar dapat digunakan pada hal lain yang lebih penting. Selain kamu bisa melakukan penghematan, hidup secara frugal juga dapat menyelamatkan bumi dengan mengurangi sampah yang seharusnya tidak ada, seperti makanan yang tidak dimakan atau pakaian yang sudah tidak terpakai lagi. Sekian dari gua, sampai jumpa di video selanjutnya.